Kak Seto ini dari sekian puluhan tahun ya, ada lagu hits yang sampai sekarang menjadi favorit Kak Seto nggak? Lagu. Untuk anak kariflik seperti Kak Komo atau anything yang dari dulu atau yang now? Kalau lagu yang dulu ya lagu apa? Zaman dulu, bila ku ingat lelah ayah bunda dan seterusnya itu mengingatkan bahwa saya waktu kecil kemudian menyadari wah nanti kalau saya punya anak saya harus yaitu menggendong dan sebagainya, itu apa kerinduan anak dipeluk oleh ayah bundanya dan sebagainya. Sehingga berpadu dengan apa gerakan nasional stop kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, itu akhirnya wah cocok sekali begitu. Sebenarnya saya tanya ini Kak Seto, sering kali kan sekarang keluarga modern saat ini kan lebih banyak lagunya pop Korea, western daripada lagu-lagu Indonesia sendiri. Betul, ya. Ya kan, sehingga anak-anak kita tumbuh nggak ngerti lagu-lagu Indonesia, padahal cukup sangat baik, nggak cuma cukup aja baik lagu-lagu Indonesia sekali ya. Iya, cukup banyak ya, dari zaman dulu kan lagunya pencipta lagu itu Pak Dal, yang lagu apa Pak Dal itu lagu apa itu Bintang Kecil kalau nggak salah itu Pak Dal itu. Kemudian setelah itu Pak Kasur, Pak Kasur tuh lihat kebunku gitu. Kemudian kalau Pak Dal itu yang bukannya congkak, bukan yang sombong gitu juga. Pak Kasur, lalu berikutnya Pak T. Mahmud. Nah terakhir Pak T. Mahmud, saya juga kemudian menciptakan lagu-lagu juga. Yang agak terakhir yang saya juga berpadu juga Papa T-Bob waktu itu. Papa T-Bob namanya. Gimana tuh? Ya Papa T-Bob tuh banyak lagu-lagunya, termasuk lagu apa Si Komo ini perpaduan saya dengan Papa T-Bob itu. Waktu itu mungkin kakak-kakak zaman milenial tahu sekali lagunya ciptaan Papa T-Bob itu. Tapi yang Si Komo kan macet lagi gara-gara si Komo lewat, Pak Polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Lalu Momo si Komo, hey mau kemana? Lalu saya mau lihat gedung-gedung bertingkat. Momo si Komo, hey mau kemana? Lalu, saya ingin lihat pembangunan merata. La 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 la. Wele. Suaranya si Komo wele waktu itu. Sampai sempat saya dipanggil pas Pampres karena dibilang wah si Komo itu menyindir Presiden Soeharto waktu itu. Kan kemana-mana kalau lewat jalannya jadi macet kan, jadi semua stop, semua jalan macet. Ingin lihat pembangunan merata katanya. Terus saya bilang, Pak, saya ini menciptakan lagu di TV-nya Mbak Tutut ini. Masa saya menyindir ayahnya beliau? Gitu. Dan saya pun dengan semua presiden saya cukup dekat ya. Saya ketemu Pak Bung Karno itu umur 7 tahun saya sampai di sana. Seto namanya kan Seto harusnya putih, artinya kok kamu hitam gitu. Itu Bung Karno, Pak Harto ketemu, kemudian Pak Habibie juga cukup dekat, Gus Dur dan sebagainya. Jadi saya pikir nggak mungkin saya menyindir itu, akhirnya dibebaskan nggak apa-apa. Gara-gara si Komo itu waktu itu. Iya. Seto, kalau kita ngelihat dari kegerakan selama puluhan tahun Kak Seto berkecimpung itu ya. Ada case-case tertentu nggak yang Kak Seto bisa ceritakan yang kita semua mungkin bisa take attention ya, sehingga anak kita nggak sampai mungkin mengalami kekerasan seksual. Kadang-kadang kan ayah ibunya sibuk kerja, akhirnya anaknya diberikan kesempatan. Iya. Nah, memang kami sering juga menyebut bukan hanya kekerasan seksual, tapi kejahatan seksual. Karena kadang-kadang tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan bujuk rayu. Nah, ini kami juga sudah bekerja sama dengan Mabes Polri, diundang waktu itu ke beberapa negara, waktu itu ke Amerika Serikat, ke Meksiko, ke Thailand, dan ke Australia. Ini nanti bulan depan kami juga diundang lagi ke Brisbane, juga pertemuan dengan Polisi Federal Australia. Kasus-kasus
grooming, child grooming. Jadi dengan cara bujuk rayu begitu. Jadi melalui media sosial sudah banyak dan Indonesia sudah terjadi. Jadi misalnya berteman, soal berteman, ini foto saya biasanya. Jadi wah cocok, wah kamu cantik, iya sama. Jadi sama-sama misalnya sama perempuan. Kamu gimana kamu kok nih, coba lihat ini badan saya begini, buka baju lama semua gitu, kamu juga dong nggak apa-apa. Jadi seolah persahabatan. Akhirnya begitu sudah terbongkar, lalu mulai menunjukkan aslinya nih apa sih ya monsternya ini, bahwa kamu sekarang harus ketemu dengan saya, ketemu di sini misalnya. Nah akhirnya terjadi kejahatan seksual langsung ataupun misalnya juga dengan kamu harus begini, coba kamu lakukan ini terhadap alat vital kamu dan sebagainya. Nah ini banyak sekali, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi sudah di beberapa negara maju pun demikian. Child grooming ini. Jadi kejahatan seksual yang betul-betul dilakukan justru melalui media dunia digital ini. Tapi kalau secara undang-undang menurut Kak Seto sendiri, undang-undang kita sudah cukup layak untuk melakukan pelindungan terhadap anak-anak Indonesia atau masih ada sesuatu yang Kak Seto ngelihat perlu terjadi perubahan? Ya, sebetulnya undang-undangnya sudah lengkap, tapi implementasinya di lapangan, nah ini yang mungkin masukan-masukan juga dari masyarakat adalah kalau ada yang masuk angin, baik di lingkat kepolisian, di lingkat kejaksaan maupun di tingkat pengadilan. Jadi udah jelas misalnya tuntutan jaksa 15 tahun tiba-tiba bisa putus bebas sama sekali. Nah, hal-hal ini yang juga mohon dikontrol. Jadi masyarakat perlu bersuara dan juga misalnya kadang-kadang di tingkat kepolisian kami juga bersahabat dengan kepolisian, dengan kejaksaan dan kehakiman juga. Tapi ya ini beberapa oknum-oknum ini sehingga masyarakat perlu bersuara, perlu berani bersuara. Yang paling penting. Wow, guys ini cukup asyik nih ya, cukup seru. Yuk sebelum kita lanjutkan kita lihat sekali gimana sih gerakan saya sahabat anak-anak bersama Kak Seto. Let's watch semua aktivitas ini. Kak Seto, kalau kita bicara yang sekarang ini kan di mana-mana ya tentang bullying. Gimana tuh Kak Seto? Ya itu tadi artinya suatu bullying atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok ataupun individu terhadap satu individu secara terus-menerus sehingga mengakibatkan trauma dan tidak berdaya. Itu istilah perundungan atau bullying ya. Nah ini terjadi karena tadi adanya kesempatan. Jadi sekolah-sekolah yang ditegaskan, guru-guru mengatakan bahwa di sini sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa 54, bahwa setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan, baik di sekolah maupun lingkungan sekolah, baik oleh pendidik, pengelola pendidikan maupun peserta didik. Jadi maupun oleh teman-temannya, nggak boleh itu. Dan kemudian pasal berapa 76C siapapun dilarang melakukan kekerasan atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak di sekolah. Jadi sebetulnya kalau guru mengetahui ada kekerasan tapi tidak ada langkah untuk pencegahan itu bisa terkena sanksi pidana. Karena pasal 80 ya, junto pasal 80-nya adalah setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak atau membiarkan tadi terkena sanksi pidana maksimal saya lupa berapa ya sampai denda kalau nggak salah 72 juta rupiah ya, kalau nggak salah 3 tahun 6 bulan penjara kalau tidak salah.
Nah ini sudah ada kan, jadi mohon segera dilakukan pencegahan. Misalnya ya sekarang sudah ada TPPK kalau salah, tim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak ya. Dulu kami lontarkan gagasan Stabula, yaitu Satuan Tugas Anti Bullying di sekolah begitu. Tapi Kak Seto sendiri pengalamannya untuk membangun sebuah budaya anti kekerasan kalau di sekolah-sekolah itu secara langkah konkret apa yang bisa dilakukan Kak Seto? Ya itu tadi diajak membentuk. Kami misalnya mendekati suatu lembaga sekolah ya, kami bekerja sama dengan seluruh pengurus dari yayasan, kemudian guru-gurunya, kemudian juga kontrol mengawasi bahwa semua harus menjadi sahabat anak. Jadi mulai dari sahabatnya fasilitasnya jangan sampai ada misalnya licin atau tempat-tempat tajam atau kemungkinan seorang yang bisa memanfaatkan untuk misalnya menusuk dan sebagainya. Jadi bebas dari senjata tajam atau sesuatu yang berbahaya untuk anak. Kemudian juga para gurunya juga syarat gurunya kalau bisa nomor 1 bukan sekedar S1, S2 atau S3 dan sebagainya, bisa senyum atau tidak. Itu yang paling penting. Sehingga, bisa senyum atau tidak. Sehingga semua ada pelatihan senyum. Ayo smiling. Senyum itu ternyata harus dilatih. Jadi bangun tidur ambil kaca, senyum di depan kaca. Begitu mau mandi, senyum di depan. Jadi itu latihan. Jadi senyum itu perasaan bersyukur, perasaan bahagia, perasaan terima kasih dan sebagainya. Jadi begitu masuk sekolah senyum kepada anak. Dan senyum menular. Anak-anak yang mendapat senyum akhirnya senyum. Ternyata sekolah ini ramah anak. Gitu. Jadi itu dulu nomor 1. Nah kemudian mengajarnya harus kreatif. Harus menguasai materi tapi diajar dengan cara kreatif. Apakah dengan nada, dengan lagu, dengan cerita, dengan dongeng, dengan gambar, dengan alat peraga dan sebagainya. Sehingga akhirnya juga ditanya. Mungkin juga ada semacam CCTV untuk melihat ya. Kalau tiba-tiba sekarang Pak Guru sakit mau keluar jadi belajarnya stop di sini. Reaksi anak gimana? Begitu mendengar Pak Guru sakit, hore bebas dari penjara. Berarti nggak benar ngajarnya. Tapi ya anak kecewa, sedih. Itu yang paling penting gitu. Begitu juga bel berbunyi. Bel berbunyi gimana? Kalau anak senang belajar, aduh, tapi begitu bel bunyi, hore, semua teriak begitu kan. Nah itu menjadi bahan introspeksi gitu. Jadi dengan cara begitu akhirnya anak-anak ditanya. Seperti waktu kami menciptakan sekolah yang 3 jam per hari, yang 3 kali per minggu itu. Sampai terdengar Pak Menteri, waktu itu Pak Menteri yang sekarang jadi Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi, Profesor Muhadjir Effendi. Beliau, boleh nggak saya datang ke sekolahnya Kak Seto? Silahkan datang. Begitu lihat, tanya kepada anak, kalian tuh seneng nggak sekolah di sini? Anak seneng banget Pak. Seneng, iya seneng. Kenapa? Ya pokoknya mengasihkan. Sehingga kadang-kadang waktu harus pulang pun masih boleh nggak belajar di sini, anak-anak begitu. Nah itu yang harus menjadi cara untuk bisa membuat anak belajar itu mengasihkan. Bukan belajar terpaksa, kayak membawa beban berat dan sebagainya. Tapi ya belajar itu laksana bermain seperti dunia anak-anak. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat untuk anak-anak kita seringkali dikatakan generasi strawberry. Iya, betul. Lalu memasuki bonus demografi ini ya. Kak Seto bisa ngelihat nggak apa sih tantangan utama bagi anak-anak Indonesia sendiri? Ya, tantangan utama adalah kecerdasan yang dibangun, jangan sekedar kecerdasan kognitif saja, kecerdasan otak saja. Tapi yang jangan dilupakan ada juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jadi emosional ya kemampuan mengelola emosinya, tidak baper, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah agresif dan sebagainya. Tapi juga kecerdasan spiritualnya, kecerdasan moralnya. Jadi tetap memegang teguh akhlak mulia, nilai-nilai agama dan sebagainya. Hanya dengan begitu ya akan menjadi pemimpin yang tetap pada lurus pada jalur sesuai dengan
ya apa istilahnya karakter profil pelajar Pancasila. Itu kan akhlak mulia, kebinekaan global, mampu menghargai perbedaan, gotong royong, mampu bekerja sama, tapi juga mandiri, jadi percaya pada diri sendiri, kreatif, mampu memecahkan masalah dengan cara-cara yang kreatif, dan tetap kritis. Artinya berani mengkoreksi, mengkritisi hal-hal yang menyimpang atau keliru. Wah, luar biasa. Kak Seto senang sekali ini bisa duduk, selama ini kan cuma nonton di TV gitu ya. It is my honor, ini satu kehormatan bisa langsung duduk, langsung ngobrol asik ini ya. Mungkin yang terakhir Kak Seto ada pesan nggak untuk anak-anak Indonesia? Ya, pertama justru kalau anak-anak Indonesia, pesan saya adalah tetaplah percaya diri dan bangga pada potensi diri masing-masing. Bahwa semua anak cerdas, semua anak hebat, semua anak unik, otentik dan tidak terbandingkan. Wow. Jadi yang pintar matematika hebat, yang tidak bisa matematika tapi pintar nyanyi, pintar nari, pintar gambar hebat juga. Kan tidak semua jadi Rudy Habibie. Bisa Rudi Hartono, bisa Rudi Salam, Rudi Khairuddin, atau Rudi Hadisuwarno. Cerdas pada bidangnya masing-masing kan. Gitu. Nah, kalau kepada orang tua kuncinya, saya bisa bawakan pesan dengan sebuah lagu sederhana yang saya buat beberapa tahun yang lalu. Silakan ya. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Wow. Mari kita didik anak-anak dengan kekuatan cinta. Kak Seto sukses selalu, walaupun sekarang sudah terus generasi demi generasi, cucu sudah ada, dan biarlah Kak Seto sebagai legendaris sahabat anak Indonesia terus langgeng, sehat-sehat terus ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Amin. Terima kasih Pak Jamie. Teman-teman, ini banyak hal yang Anda bisa lihat. So check it out, langsung cek websitenya dari Kak Seto, Anda bisa belajar banyak dan juga bisa ambil bagian di dalamnya. Terima kasih Anda telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.